Keluarga ini bukanlah miliarder. Sangat sulit untuk menelan nasi. Tetapi anak laki-laki ini membeli tiket lotre dengan uang terakhir di rumah mereka. Ibu yang marah memukulnya dengan sendok. Keluarganya tidak peduli. Sang ibu bahkan mengambil tiket lotre putranya. Saat bersiap untuk makan, televisi menayangkan pengundian lotre. Jumlah angkanya adalah 10. Nomor itu seperti tiket lotre yang dibeli putranya. Orang-orang masih tidak peduli. Angka kedua adalah 23. Sesuai dengan angka di tiket lotre. Ibu melirik. Matanya tidak pergi. Diikuti oleh ayah. Serasi lagi. Ibu tidak mengubah wajahnya. Tetapi sendok di tangannya bergetar. Kedua anak laki-laki itu juga melihat ke TV. Saat ini TV menunjukkan nomor lain. 6. Dan nomor itu cocok. Anak laki-laki berkedip. Tangan ibu hampir berkedut. Mata anak bungsu tidak berkedip. Ayah menelan ludah. Layar menunjukkan angka terakhir adalah 3. Angka yang menang adalah 102363. Persis sama seperti nomor pada tiket lotre mereka. Mata anak laki-laki itu akan rontok. Sang ibu tidak dapat mempercayai matanya. Sang ayah kini kebingungan. Anak sulungnya membeli tiket lotre dan lupa bernapas. Temannya datang untuk memberi mereka sepiring makanan untuk dimakan. Anak laki-laki itu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata kepada temannya, "Saya harus pindah rumah." Sekarang semua orang kembali ke keadaan semula. Sang ibu membuang sendok itu, menarik putranya. Seluruh keluarga berpelukan, menangis, dan menjerit. Mereka sangat sengsara selama 10 tahun terakhir. Melihat anak laki-laki itu berdiri diam, si bungsu menarik anak laki-laki itu dan menyuruhnya menangis bersamanya. Setelah memenangkan lotre, mereka telah menjadi miliarder. Tetapi ibu tetap tidak bisa bahagia. Karena ayah sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Dia pergi keluar untuk membeli jeruk. Ibu sangat marah. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang. Mengapa hanya membeli 5 buah? Dan ayah langsung mengatakan, bahwa saya dan anak-anak masing-masing mendapatkan 1, dan Anda mendapatkan 2. Sang istri pingsan. Sekarang mereka punya uang. Sang suami membalas, 3 tahun lalu kita bahkan tidak bisa membeli jeruk keprok. Sekarang uangnya harus ditabung sedikit. Belum selesai bicara, istrinya mengomel, jadi apa gunanya punya uang? Kita masih hidup miskin. Sang ibu berpikir, jika memarahi sang ayah, mungkin dapat menyadarkannya. Namun tak disangka, sang ayah ternyata masih mengenakan pakaian yang sebelumnya. Dia dengan marah memaksanya untuk segera membuangnya. Keesokan harinya, dia mengeluarkan banyak uang. Katakan padanya untuk pergi membeli 1 set pakaian yang bagus. Sang ayah kembali mengatakan, bahwa bajunya masih sangat baru. Masih bisa memakainya selama 10 tahun lagi. Apakah Anda ingin pergi ke pengadilan untuk bercerai? Kali ini, sang ayah mempersilakan untuk menerima uang. Ibu mengatakan kepadanya, bahwa dia harus membeli jas bermerek yang mahal dan berkualitas bagus. Malam itu sang ayah kembali dengan wajah angkuh. Sang istri bertanya habis berapa uangnya. Dia mengangkat tangannya dan berkata, 150.000, awalnya 200.000. Tetapi karena pemiliknya adalah temannya, dia menjual 50.000 dengan harga murah. Melihat wajah bahagia suaminya, untuk pertama kalinya, sang istri tersenyum. Ayah berkata, bahwa dia ingin melepas pakaiannya, tetapi tidak dapat menarik resletingnya. Menariknya bola-balik beberapa kali, mengakibatkan kerusakan. Sang ayah bingung, dan sang ibu menghela nafas. Oh, tebak baju ini. Sang ibu bertanya siapa temannya, tetapi sang ayah menolak untuk berbicara. Ibu marah. Bagaimana bisa teman membodohi kenalan seperti itu? Sore harinya, ibu menyuruh ayah untuk mengambilnya dan mengubahnya. Tetapi karena dia adalah seorang teman, dia tidak dapat berbicara. Ibu marah. Kenapa teman-temannya seperti itu? Sebelumnya kita miskin. Kita tidak bisa membeli makanan. Kita bahkan tidak bisa menelepon. Setelah menjadi kaya, semuanya datang untuk meminjam uang. Ayah diam. Ibu bertanya kepadanya, bagaimana kehidupan sahabatnya sekarang? Ketika anak laki-laki mereka sakit,
Mereka tidak punya uang untuk membeli obat. Semua kerabat menolak untuk meminjamkan uang kepada mereka. Teman itu datang berkunjung. Ketika dia pergi, dia diam-diam meninggalkan 50.000 yuan. Ini menyelamatkan nyawa putra mereka. Ibu menyuruh ayah untuk berteman seperti itu. Ayah tiba-tiba berkata dengan berat, "Orang yang menjual baju robek hari ini adalah teman itu." Ibu tiba-tiba terdiam. Dia berpikir bahwa orang miskin seperti suaminya akan sangat sedih ditipu begitu banyak uang. Padahal dia hanya sedih karena orang yang paling dia percaya telah mengkhianatinya.